Halo teman-teman Great Days, it's always me Jonathan Kamil alias Kam Jon. Oke teman-teman, saya ucapkan welcome bagi yang baru join di channel Kam Jon Mastermind ini ya, berisi seputar mindset dan alam bawah sadar. Bila teman-teman suka dan senang ya, boleh subscribe dan juga klik loncengnya. Oke teman-teman, video-video di channel ini ya, semuanya singkat-singkat ya, pastinya bermanfaat. Oleh karena itu jangan dilewati, jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Oke ya. Nah teman-teman, kita akan bahas apa kali ini ya. Video kali ini berjudul sleep moment ya, waktu tidur. Nah, terutama di malam hari ya. Nah, teman-teman, hari ya dimulai itu saat pagi bangun tidur. Nah, ini penting banget untuk feel good ya, good mood, antusias ya, berenergi dan semangat. Oleh karena itu, waktu kita tidur di malam hari, ya tidur malam hari ini menjadi sangat krusial atau sangat penting untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita, ya untuk charge energi tubuh dan pikiran kita sehingga esoknya kita fresh. Jelas ya? Nah teman-teman, kalau bisa nih ya, kalau bisa masuk ke kondisi deep sleep, ya akses ke gelombang delta, maka tidur malam itu cukup 4 jam. Ya, 4 jam udah cukup membuat kita fresh. Ya, deep sleep itu artinya tidur lelap, tidur mendalam ya, tidur nyenyak ya, tanpa mendengar apapun ya, tanpa mimpi. Namun teman-teman ya, nggak semua orang bisa akses ke gelombang delta ini, nggak bisa deep sleep ya, nggak semua orang bisa deep sleep. Makanya disarankan ya, tidur 6-8 jam itu dikatakan cukup bagi orang dewasa. Ya, kenapa nggak bisa deep sleep? Ya, bisa jadi karena banyak pikiran, stres, ataupun lingkungannya berisik, ya nggak nyaman, ataupun situasi dan kondisi lainnya. Oke ya? Nah teman-teman, penting nih ya, penting untuk tidur di malam hari dan bangun di pagi hari pada waktu tertentu yang spesifik atau jam yang sama setiap harinya. Contoh ya, misalnya kita tidur jam 10 malam ya, atau katakanlah jam 11 lah ya. Nah selalu tidurlah jam segitu teman-teman. Bangun pagi katakanlah jam 5 atau jam 6 pagi ya, selalu bangunlah di jam itu. Ya, jadi kondisikan selalu seperti itu teman-teman. Ya, latih terus habit ini supaya seperti itu. Mengapa? Ya, supaya tubuh dan pikiran kita itu in harmoni teman-teman. Ya, alam bawah sadar merekod ya kebiasaan ini ya, merekam habit ini ya, tubuh dan pikiran kita in harmoni, selaras. Nah, sehingga membuat kita lebih produktif teman-teman. Nah, produktif ini diperlukan untuk mencapai keberhasilan ataupun kesuksesan dalam hidup ini. Ya, oke kita next ya teman-teman. Ada 5 hal yang perlu dilakukan menjelang tidur malam. Ya, 5 hal ini simple ya, tapi sangat bermanfaat, ngefek ke mood dan kualitas tidur kita. Ya, kualitas tidur malam kita. Oke, yang pertama, drink enough water. Ya, minum air yang cukup. Karena tubuh kita kan sebagian besar ya terdiri dari air. Nah, katakanlah kita tidur 6 jam. Nah, saat tidur 6 jam tubuh itu menjadi dehidrasi teman-teman, kurang air. Oleh karena itu perlu minum air yang cukup sebelum tidur. Ya, air putih ya teman-teman ya, air putih nih ya, 200 ml sampai 300 ml lah katakan. Tapi dikondisikan ya, jangan kebanyakan juga. Nanti kalau kebanyakan malah tengah malam bangun ya, beser, pipis, itu malah ganggu kualitas tidur kita. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman perhatikan ya, perhatikan soal watch TV atau scrolling sosmed. Usahakan 1 jam sebelum tidur itu tidak melakukan ini teman-teman. Ya, tidak scrolling sosmed lagi, tidak watch TV ataupun YouTube ya, ataupun streaming ya. Kalau misalnya nih kita bicara soal nonton TV ya, kita bicara soal menonton ya, hindari menonton yang negatif ya, seperti news ya, berita itu isinya negatif teman-teman, atau gosip gitu ya. Tontonlah TV atau streaming lah
tentang self-development, pengembangan diri, kisah orang sukses, kisah-kisah inspiratif. Ya, tapi tetap 1 jam sebelum tidur, hindari lakukan ini. Ya, stop lakukan ini. Oke, apalagi sebelum tidur nontonnya yang horor, nonton yang pembunuhan, action thriller, wah gawat itu. Ya, masuk ke alam bawah sadar teman-teman. Jadi sampah itu, serius. Oke ya, itu yang kedua. Nah yang ketiga, self talk. Nah self talk di depan cermin teman-teman. Ya 5 menit boleh, 10 menit boleh. Ya, self talk di depan cermin. 30 menit sebelum tidur lakukan self talk. Ya. Nah, ngomong apa aja? Ya, self talk ini ngomong apa aja? Gimana caranya? Teman-teman boleh nonton di video saya yang berjudul self talk ya. Cari di playlist video ke-47 dan ke-48. Ya, cari di playlist atau di list video teman-teman scroll ke bawah ya. Di situ dijelasin cara self talk yang tepat seperti apa. Oke? Yang keempat, visualisasi. Nah, visualisasi ini sesudah self talk teman-teman. Ya 15 menit oke lah ya. Jadi kan 30 menit sebelum tidur tuh. Self talk dulu 5-10 menit, lanjutkan dengan visualisasi. Nah, cara visualisasi gimana? Itu juga sudah saya bahas teman-teman di video saya yang berjudul visualisasi. Video ke-51 ya, boleh dicari dulu, ditonton. Oke ya. Nah, yang kelima, readers are leaders. Baca buku teman-teman ya, baca buku. Nah, teman-teman di sini ya, siapa yang suka baca buku? Ayo, boleh di kolom komen ya. Tapi tunggu dulu, buku apa yang dibaca? Ya, teman-teman, kita biasakan ya membaca buku tentang self development, pengembangan diri ya, ataupun kisah-kisah nyata orang yang sudah sukses. Nah, baca buku ini, buku-buku seperti ini ya, itu conditioning mind to success and wealthy. Tanpa disadari ya, baca buku itu masuk loh teman-teman ke alam bawah sadar ya, mengkondisikan pikiran kita ke arah kesuksesan dan kekayaan ya. Dan buku-buku seperti ini juga itu tell positive words ya, selalu positif, isinya itu positif ya, dan juga thinking way, dan juga memberitahu kita cara berpikir, pola berpikir. Ini yang penting teman-teman ya, mindset. Oke ya, John, saya nggak suka baca buku, gimana dong? Teman-teman, mulailah membaca ya. Mulailah membaca karena leader itu membaca ya. Nah, teman-teman mulailah membaca, mulailah dari hal yang kecil dulu ya. 1-2 halaman sehari gitu ya. Nggak usah langsung segepok gini teman-teman. 1-2 halaman aja dulu. Ataupun di waktu misalnya katakanlah 5 menit aja baca buku ya. Setiap harinya mulai dengan 5 menit baca buku. Saya tapi tetap ya, 1 jam sebelum tidur tidak lakukan ini lagi. Oke ya, jangan lakukan ini 1 jam sebelum tidur. Oke, 5 hal ya, 5 hal tadi. Oke teman-teman, sekarang nanya gini, John, kalau gitu 1 jamnya sebelum tidur kan, 30 menit sebelum tidurnya kan self talk dan visualisasi. Nah 30 menit sebelumnya ngapain dong? Nah 30 menit sebelumnya nih, teman-teman kalau misalnya sendiri ya teman-teman boleh bermeditasi ya, ataupun relax. Kalau misalnya ada pasangan ataupun udah berkeluarga, itu bisa quality time. Ya, bisa ngobrol dengan pasangan ya kan, ataupun sama anak-anak ya, mengantar anak tidur ya kan, kalau masih kecil, masih anak kecil ya, didongengkan itu bisa ya kan, ataupun quality time dengan keluarga. Jelas ya? Nah, teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu jangan menyepelekan tidur di malam hari. Ya, karena benefitnya banyak banget teman-teman, banyak banget benefit yang tubuh dan pikiran kita dapatkan saat kita tidur di malam hari. Body heal ya, tubuh itu memulihkan dirinya sendiri pada saat kita tidur malam, detox ya, dan juga memulihkan energi kita untuk kita aktivitas di esok harinya ya. Jadi kalau kita kualitas tidurnya terganggu teman-teman, besok paginya bangun pasti lemes, letih, lesu ya. Terus nggak semangat ya. Energinya low. Ingat teman-teman, vibrasi energi itu penting. Ya, untuk mood itu penting. Kita akan menarik hal-hal yang sevibrasi.
Nah, pertanyaannya, kita mau vibrasi energi kita high, tinggi, atau vibrasi energi yang low? Oke ya. Nah, teman-teman, video kali ini selesai sampai di sini ya. Thank you bagi yang udah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan pastinya komen ya. Bagikan kepada teman-teman semua di isi dari video ini ya, di-share. Kalau mau diskusi, mau bertanya, silakan di kolom komen. Sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.